Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjut lagi pembahasan materi dari pertemuan sebelumnya. Ya, sebelumnya kita sudah belajar mengenai merubah pecahan biasa ke pecahan campuran, pecahan desimal, persen, dan per mil. Sekarang kita akan belajar mengubah bentuk pecahan, ya, campuran ke pecahan biasa, kemudian ke bentuk persen, desimal, dan sebagainya. Ya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, kita telah mengetahui bahwa bentuk dari pecahan campuran itu dia seperti ini contohnya. Ya, jadi cara merubah pecahan campuran ke pecahan biasa itu mudah. Ya, misalkan ini bentuk pecahan campuran 2, 3/4 mau dirubah ke pecahan biasa. Kita bisa di sini menggunakan dua cara. Cara yang pertama, ini dua bilangan bulat yang ini kita pisah dari bentuk pecahan. Jadi kita pisah di sini sehingga ini 3/4 menjadi pecahan biasa. Jadi salah satunya kita rubah ke pecahan biasa. Nah, ini 2 ditambah 3/4 ini sudah jadi pecahan biasa di sini. Ini kita pisah 2 dengan 3/4-nya. Nah, kita samakan penyebut keduanya. Ini kan 2 dia masih bilangan bulat di situ, bukan berbentuk bilangan pecahan. Makanya kita jadikan juga bilangan pecahan dengan cara mengikuti pecahan yang telah diketahui. Ini kan pecahan biasa, dia penyebutnya 4. Jadi ini 2 kita jadikan juga penyebut 4. Artinya berapa dibagi dengan 4 menghasilkan angka 2. 8 dibagi 4 kan, jadi 8 dibagi 4 ditambah 3 dibagi dengan 4, atau 8/4 ditambah 3/4. Ini sudah sama penyebutnya, sudah sama, masing-masing penyebut 4. Tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Kalau misalkan penyebutnya sudah sama, jumlahkan pembilangnya. Artinya 8 ditambah 3/4. 8 ditambah 3 hasilnya 11/4. Ini pecahan biasanya. Jadi ini cara satu. Cara yang kita gunakan adalah cara satu. Ada cara dua. Cara dua itu di sini artinya ini angka 2 yang berdampingan dengan pecahan. Ini 2 kita kali dengan penyebut. Jadi 4 dikali dengan 2 atau 2 dikali 4. Nah, 2 dikali 4 baru dijumlahkan pembilang. Baru dijumlah pembilang. Ini kali ke sini tambah ini. Itu cara merubah bilangan campuran ke pecahan biasa menggunakan cara kedua. 4 dikali 2 atau 2 dikali 4 hasilnya sama dengan 8. Kemudian 8 ditambah 3 hasilnya 11/4. Nah, ini bentuk cara duanya. Iya. Ada cara satu dan ada cara dua. Tinggal kita pilih yang mana lebih mudah untuk digunakan. Oke, sama halnya dengan yang ini, bentuk pecahan campuran ini 3/2/5. Kita bisa menggunakan cara satu, yaitu bilangan bulat 3 itu dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Ini kita pisah 3 ditambah 2/5 sama dengan, karena ini bilangan 3 dia merupakan bilangan bulat dan 2/5 itu pecahan biasa, kita rubah ini yang 3 menjadi pecahan biasa juga. Artinya di sini kan dia penyebut 5, berarti di sini dia juga harus penyebut 5. Artinya berapa dibagi 5 hasilnya sama dengan 3, yaitu 15/5 ditambah 2/5. Ya, kita jumlahkan pembilangnya.
15 ditambah 2 hasilnya 17/5. Nah, cara selanjutnya yaitu dengan mengalihkan bilangan bulat 3 ini dengan penyebut kemudian ditambah dengan 2. Ini 5 dikali 3 atau 3 dikali 5 kan 15. Baru dijumlah 2 hasilnya 17/5. Nah, itu cara yang digunakan untuk merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Selanjutnya mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Oke, contohnya ini 0,25. Ingat kalau kita merubah pecahan biasa, kita merubah pecahan desimal ke pecahan biasa, kita perhatikan angka di belakang koma. Kalau misalkan dia 2 angka di belakang koma, itu dibagi 100. Kalau misalkan 1 angka di belakang koma, itu kita bagi 10. Nah, tergantung dari berapa angka yang di belakang koma. Nah, ini 0,25. Ini kita ambil, ini kan 25, kita ambil bilangan angka yang di belakang 0, yaitu 25. Karena di sini dia 2 angka di belakang koma, makanya dibagi 100. Artinya 25/100. Nah, ini 25/100 kita sederhanakan, kita cari faktor persekutuannya. Nah, faktor persekutuan di sini ataupun KPK masing-masing dibagi 25. 25 ini pembilang dan penyebut dibagi dengan 25. Ya, 25 dibagi 25 1, 100 bagi 25 4. Maka bentuk pecahan dari 0,25 adalah 1/4. Nah, selanjutnya ini kita perhatikan contoh yang ini, dia 2,6. Ingat, dia kan di sini 1 angka di belakang koma, berarti kita bagi 10. Kita ambil 26/10. Jadi ini dibagi dengan 10 karena dia hanya 1 angka di belakang koma. Nah, sehingga di sini bentuk pecahan biasanya adalah 26/10. Nah, kita masing-masing sederhanakan, artinya pembilang dan penyebut itu sama-sama dibagi berapa. Itu kita cari KPK. Nah, yaitu 2. Jadi pembilang dibagi dengan 2, penyebut juga dibagi dengan 2. 26 dibagi 2 hasilnya 13, 10 bagi 2 hasilnya sama dengan 5. Oke, ini bentuk pecahan biasanya. Nah, kalau misalkan mau dirubah ke pecahan campuran, sisa kita bagi ki ini. 13/5 itu bentuk pecahan campurannya. Kemarin kan sudah belajar mengenai merubah pecahan biasa ke campuran. Bentuk pecahan campurannya ini 23/5. Oke, selanjutnya bagaimana merubah pecahan persen menjadi pecahan biasa? Oke, jadi misalkan ini bentuk contoh soalnya 5%, mau dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Ingat, ketika dia persen, dia itu dibagi dengan 100. Ya, dibagi 100/100. Ini kan di sini 5%. Dari 100 berarti untuk bentuk pecahannya kita tulis 5/100. Ini 5/100 kita sederhanakan lagi. Kita cari bilangan yang sama atau dibagikan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut. Cari bilangan pembilang dibagi bilangan itu dan penyebut di bilangan itu, ya itu bilangannya sama. Nah, disederhanakan ki ini kan ini antara 5/100, pembilang bisa dibagi dengan 5, kita cari faktor persekutuannya ya. Kemudian 100 dibagi dengan 5. 5 dibagi 5 1. 100 bagi 5 20. Nah, jadi 5% dari
Ini bentuk pecahannya adalah 1/20. Contoh lagi 64%. Bentuk pecahannya itu 64/100. Nah, ini disederhanakan, masing-masing pembilang dan penyebut itu kita bagi 4. Kita cari faktor persekutuan di sini ya, antara pembilang dan penyebut. 64 bagi 4 hasilnya 16. 100 bagi 4 hasilnya 25. Ingat di sini, cari bilangan yang sama untuk dibagikan antara pembilang dan penyebut. Cari bilangan pembagi antara pembilang dan penyebut yang angkanya itu sama. Nah, didapat sehingga 64% itu adalah 16/25. Sekarang untuk contoh ini 36% mau dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Artinya 3/100. Ini disederhanakan masing-masing dibagi dengan 4. Jadi pembilang dan penyebut itu dibagi dengan 4 sehingga didapat 9/25. Jadi 36% itu sama dengan 9/25. Nah, selanjutnya cara mengubah per mil menjadi pecahan biasa. Ya, ingat bahwa per mil itu dia dibagi dengan 1000. Contohnya ini 25 per mil. Artinya bentuk pecahannya itu 25/1000. Ini disederhanakan lagi. Masing-masing dan pembilang dan penyebut itu dibagi dengan 25. Sehingga ini 25 bagi 25 dapat 1. 1000 dibagi dengan 25 dapat 40. Nah, jadi 25 per mil dari ini adalah 1/40. Sama halnya dengan yang ini, 135 per mil. Itu kita bagi dengan 1000. Nah, ini 135/1000 kita sederhanakan, masing-masing dibagi dengan 5. 27/200. Jadi 135 per mil dari ini adalah 27/200. Oke, itu beberapa contoh dalam mengubah pecahan persen ke pecahan biasa, pecahan campuran ke pecahan biasa, dan pecahan per mil ke pecahan biasa. Nah, selanjutnya bagaimana sih kalau misalkan ada bentuk soal cerita? Nah, perhatikan ini contoh soal cerita ya dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah kantong berisi 50 kelereng. Kelereng tersebut diambil Amir 16 butir, Doni 12 butir, dan sisanya diambil Rio. Berapa persen kelereng yang diambil Rio? Jadi ini yang ditanyakan persentase persennya. Oke. Dari ini dia kan mulanya 50 kelerengnya. Berisi 50 kelereng. Kemudian diambil oleh Amir 16, berarti berkurang itu. Makanya di sini pakai 50 kurang. Nah, kasih lagi Doni 12, berarti berkurang lagi 12. Nah, berapa sisanya? Artinya 50 dikurang 16 dikurangi dengan 12 itu sama dengan 22 butir. Jadi tersisa 22 butir. Nah, ini 22 butir mau dicari berapa sih bentuknya itu pecahannya. 22 butir dari ini kan keseluruhannya 50. Tersisa 22, berarti 22/50 bagian. Nah, bentuk persen dari ini. Ini sisanya tadi itu untuk Rio. Nah, bentuk persen dari 22/50 kita persenkan. Artinya kalau kita memersenkan itu dikali dengan 100. Artinya 22/50 dikali dengan 100.
Ini 50 dengan 100 bisa dicoret, artinya 100 dibagi 50 kan dapat 2. Sehingga 22 dikali dengan 2 hasilnya 44%. Nah, jadi kelereng yang diambil Rio sebanyak 44% atau 22 butir. Oke, itu contoh soal cerita mengenai pecahan biasa, pecahan persen. Ya. Selanjutnya kita akan membahas membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Ya, bagaimana sih cara membandingkan dua pecahan dan cara mengurutkan bilangan pecahan? Oke, kita melangkah dulu ke membandingkan dua pecahan. Kita membandingkan ini menggunakan garis bilangan. Di sini dalam garis bilangan semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil, ya. Angkanya atau semakin ke kiri nilainya itu semakin kecil. Kalau misalkan dia semakin ke kanan nilainya itu semakin besar. Nah, perhatikan ini garis bilangan dari 1/4, 2/4, 3/4 dan seterusnya. Ingat, membandingkan pecahan itu kita pakai menggunakan lebih dari, kurang dari. Ini sudah pernah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi cara membandingkan pecahan itu bisa kita menggunakan pola kali. Ya, pembilang, ya namanya perkalian silang, pembilang dikali dengan penyebut. Ya, seperti itu. Nah, contohnya ini pecahan 3/4 di kanan, 1/4, sehingga ini kita bandingkan 3/4 dengan 1/4. Iya, kita membandingkan ini kita menggunakan cara perkalian silang, pembilang dikali dengan penyebut ini, 3 dikali 4, gunakan tanda ini, 4 dikali 1 atau 1 kali 4. 3 dikali 4 kan 12. Lebih dari, ya, 1 dikali dengan 4, 4. Artinya di sini 3/4 itu dia lebih dari 1/4. Ya, ini dilihat dari garis bilangan 3 dengan 1/4. Artinya lebih besar ki ini daripada yang ini. Ya, sama halnya dengan bagian kiri, semakin dia ke kiri artinya dia semakin kecil ki nilainya. Oke, selanjutnya saya kasih contoh yang kurang dari 6/4 dengan 9/4. 6/4 dari garis bilangan yang ini. Ya, 9/4 artinya ini dia lebih kecil daripada ini. 6/4 dia kan di sebelah kiri daripada 9/4. 9/4 itu dia di sebelah kanan, makanya kita pakai tanda kurang. Nah, untuk membuktikan apakah betul bahwa 6/4 itu kurang dari 9/4, kita bisa menggunakan perkalian seperti cara tadi. Ini 4 dikali dengan 6, iya, kemudian 4 dikali dengan 9. Atau ini kita sederhanakan dulu bentuk pecahannya, masing-masing dibagi dengan 2, 3/2 kurang dari 9/4. Artinya ini 4 dikali 3 hasilnya sama dengan 12 dan 2 dikali 9 hasilnya 18. Sehingga 12 kurang dari 18. Ini memang betul bahwa 12 itu kurang dari 18. Jadi cara membandingkan pecahan itu kita bisa menggunakan garis bilangan ya. Semakin dia di kanan posisinya dia semakin besar. Kalau dia di kiri posisinya berarti dia lebih kecil. Oke, Ibu lanjut. Ya, sehingga dari contoh soal tadi bisa kita simpulkan bahwa misalkan di sini diketahui pecahan A per B, C per B, dan C per D, dengan B tidak boleh sama dengan 0 dan D tidak boleh sama dengan 0. Maka membandingkan pecahan berpenyebut sama, ketika dia penyebutnya sama, A per B kurang dari C per B, maka ini A dia kurang dari C.
Ya, ketika dia penyebutnya sama, ya A per B lebih dari C per B, maka A lebih dari C. Kalau misalkan dia penyebutnya berbeda, ya sama caranya kayak tadi. Pecahan A per B kurang dari C per D itu ini kali ini perkalian silan kurang dari ini kali ini. Ya, A per B lebih dari C per D, berarti ini kali ini lebih dari ini kali ini. Itu cara membandingkan pecahan. Jadi membandingkan pecahan itu kita menggunakan tanda pertidaksamaan lebih dari kurang dari. Oke, selanjutnya Ibu lanjut mengurutkan bilangan pecahan. Nah, di dalam mengurutkan bilangan pecahan, iya, Ibu sudah pernah jelaskan juga di mengurutkan bilangan bulat. Ini sama caranya. Kita mengurutkan itu baik dari yang terkecil ke terbesar atau dari terbesar ke terkecil. Nah, bilangan-bilangan pecahan itu dapat diurutkan dengan cara mengubah bilangan pecahan tersebut menjadi pecahan sejenis. Kan kalau dia di bilangan pecahan kan ada namanya bilangan pecahan desimal, biasa, campuran, persen, per mil. Nah, cara mengurutkannya itu kita harus mengubah bentuk pecahan itu menjadi pecahan yang sejenis. Misalkan di sini 3/4 dengan 0,3 dengan 50%. Ya, kita harus mengubah bentuk pecahan ini menjadi sejenis. Apakah ini mau dijadikan pecahan biasa, sembarang, atau ini mau dijadikan pecahan desimal. Nah, kalau ini mau diurutkan, iya, kita jadikan pecahan desimal, ini 3/4, mau dijadikan pecahan desimal. Kan sudah belajar toh kalau pecahan biasa mengubah ke pecahan desimal itu bagaimana caranya. Ya, ini kan 3, kita pakai cara 3/4 itu artinya 3 dibagi dengan 4. 3 dibagi dengan 4 kan dia tidak bisa. Saya kasih 0 di sini. Ya, koma baru di sini. 30 dibagi 4 artinya berapa dikali 4 hasilnya sama dengan 30. Ya, berapa dikali 4 hasilnya sama dengan 30. Ya, 7. Ya, mendekati itu 28. 30 kurang 28, 2. 2 bagi 4 tidak bisa juga. 20 dibagi 4, 5, 0,75. Sehingga ini hasilnya 3/4 itu 0,75. Iya, dengan yang ini sudah 0,3. Yang mana lebih besar? Artinya lebih besar ki 0,75. Sehingga kalau misalkan mau ki diurutkan, ya dari terkecil ke terbesar berarti 0,3 dulu yang ditulis. Oke, selanjutnya yang 50% lagi, 50%. Ya, ini kalau misalkan mau dirubah ke dalam bentuk pecahan desimal, kita rubah dulu ke bentuk pecahan biasa yaitu 50/100. Iya, 50/100. Berapa sih 50/100? Artinya ini setengah dari ini, berarti dia 0,5. Oke, dia 0,5. Yang mana sih lebih besar? 0,75 dengan 0,5 artinya lebih besar ki 0,75. Sehingga aturan yang ini kita bisa urutkan dengan dari terkecil ke terbesar itu 0,3 dibagi dengan 50%, terus ini 50%, terus 3/4. Ini urutan dari terkecil ke terbesar. Jadi cara mengurutkan bilangan pecahan itu kita rubah dulu bentuk pecahan tersebut menjadi sejenis. Terserah dari kita mau dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa semua atau desimal semua atau persen semua. Tergantung dari kita yang mana yang mau kita pilih dari salah satu bentuk pecahan tersebut.
Oke, ini materi kita untuk pembelajaran hari ini. Ya, jika ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya pada saat proses pembelajaran berlangsung.